Ya, semua. Kembali lagi di segmen terbaru di Big Fast Football kali ini adalah Pandit Keluar Kandang alias PKK. Saya pandit kesayangan kalian, ya mungkin belum kesayangan kali ya. Saya akan mencoba untuk berusaha untuk jadi kesayangan kalian ke depannya. Kalian bisa panggil saya Pandit D, satu huruf saja, kayak biasa. Saya ingin kali ini adalah bukan reak dahak, tapi mereaksi berita-berita sepak bola, terutama sepak bola Eropa yang sedang top-topnya, mungkin sedang hangat ya, dan langsung secara live, secara spontan, tanpa skrip, saya akan membuka beberapa website-website ternama di luar negeri, oke, dengan gaya bahasa saya yang secara spontan langsung mereak secara live, oke. Jadi kita lihat bersama-sama, kita saksikan bersama-sama di episode pertama PKK Pandit Keluar Kandang. Oke, langsung aja ya kita mulai. Oke, saya coba ada membuka salah satu website terkenal. Mungkin bagi kalian asing ya, karena ini website dari luar negeri ya. Itu calciomercato.com. Oke, calciomercato.com ini adalah website yang lebih fokus ke liga-liga Serie A, oke. Bagi kalian yang kurang suka Liga Serie A, ya mungkin kalian harus bersabar ya. Tapi Liga Serie A emang salah satu liga terpanas di dunia ya. Mungkin kalian lebih mengenal Liga Inggris atau La Liga, tapi Liga Serie A juga menjadi salah satu liga paling menarik di dunia ini, oke. Apalagi saya juga adalah penggemar berat Liga Serie A ya, karena saya juga berasal dari Golden Generation Serie A. Ya, jadi saya juga terus mengikuti Serie A sampai sekarang, oke. Dan kita ada website-website lain di liga-liga lain, oke. Dan kita coba dulu di Liga Serie A. Saya akan coba mereak salah satu berita secara langsung ya. Saya ini coba langsung ya. Apa kira-kira yang seru ya di sini di website ini? Oke, ini pertama ya. Milan Sassuolo contact for Fratesi. Oke, ini sebenarnya berita Fratesi ini udah cukup banyak sekali ya, dan benar-benar tarik ulur antara Sassuolo dengan beberapa tim ya. Jadi serasa seakan kayak berita-berita sebatas rumor aja gitu, kayak tapi sekarang tuh belum ada yang bit-bit resmi yang ditawarkan oleh klub-klub Italia khususnya ya, apalagi yang mengincar jujur sangat banyak ya, dari list-listnya seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus, Roma. Empat inilah yang biasanya yang selalu terkoneksi dengan Fratesi, dengan terkonek dengan berita-berita Fratesi bahwa dia ingin pindah. Tapi lucunya sampai sekarang belum ada sama sekali eh, apa namanya ya, tindakan resmi, tindakan langsung untuk mengontak, untuk menawar sang pemain. Meskipun kita bisa lihat Fratesi ini memang pemain yang cukup potensial ya ke depannya, apalagi dengan gaya bermainnya sangat baik gitu di Italia selama beberapa musim terakhir ini. Bersama Sassuolo dia menjadi jagoan di sana. Kita bisa lihat juga kalau misalnya Fratesi ini juga salah satu gelandang paling berpotensial di Italia ya, apalagi dengan umurnya yang masih cukup muda gitu kan ya, sekitar 25-an mungkin ya. Dan juga penampilannya cukup cukup baik itu, meskipun hanya bersama Sassuolo, dan dia juga mengincar berapa berapa lonjakan ke depannya seperti bermain di Liga Champions gitu kan, dengan tim-tim yang lebih besar daripada Sassuolo yang hanya berkutat-kutat di papan tengah selama beberapa musim terakhir ini. Nah, tapi yang menjadi concern gitu ya buat saya itu kayaknya sepertinya Fratesi ini cukup ditahan, atau saya tidak kurang mengerti sih dengan berapa strategi baik dari Sassuolo atau dari para tim-tim yang mengincar dia ya kayaknya. Karena saya melihat kalau Fratesi ini sepertinya cocok untuk di tim-tim manapun gitu, karena posisinya yang lebih ke deep playmaker sebagai pengatur serangan, terus juga dia juga bisa dengan mobile dapat melakukan tackle-tackle hebat juga gitu kan. Benar-benar seorang gelandang sejati gitu. Dan ini bisa taruh juga misalnya contoh di Milan atau di Inter Milan atau di Juventus. Seperti di Milan mungkin dia
ingin sebagai pengganti Tonali ya. Dan Fratesi ya saya rasa cukup cocok di sana gitu. Tapi dengan berbagai rumor Milan yang mengincar beberapa gelandang lain gitu kan, seperti dia tidak terlalu fokus untuk ke Fratesi sampai kurang lebih dia menjadi salah satu opsi saja mungkin ya. Terus kedua Inter Milan. Inter Milan yang selalu bilang di beritanya itu selalu banyak banget kayaknya. Yang kayak dibilang Fratesi menjadi incaran utamanya Inter Milan gitu. Tapi di sini saya rasa juga tidak ada langkah resmi dilakukan oleh sang klub ya gitu. Kayaknya lebih mengutamakan fokus untuk membeli Romelu Lukaku pertama kali ya, untuk memperkuat serangannya terlebih dahulu gitu, dibanding harus mengeluarkan uang untuk Fratesi terlebih dahulu, karena kayaknya Fratesi juga masih diambang-ambang bingung gitu ya, mau kemana. Terus ada Roma, di sini Roma juga salah satu eh, tim mudanya Fratesi. Nah, jadi dia memang saat muda pernah bermain di Roma sehingga dia punya ada klausul saat menjual ke Sassuolo yang lalu ini sekitar 20-30% clause pembelian penjualan berikutnya itu diberikan ke Roma gitu. Jadi Roma ini punya keunggulan nih kalau misalnya kita ngomong, keunggulan untuk mendapatkan Pratesi. Kenapa? Karena dengan misalnya si Sassuolo ini eh, mematok harga sekitar 30 sampai 40 juta euro gitu kan. Dia hanya perlu membayar ya sekitar 15, 20, 25 juta euro aja, karena sisanya itu ya sebagai klausulnya buat dia juga gitu. Jadi dia punya keunggulan di antara budget-budget dengan tim-tim lain gitu. Kalau tim lain harus mengeluarkan full sekitar 30-40, Romanya butuh ya setengahnya mungkin seperti itu. Selanjutnya Juventus. Juventus juga menjadi salah satu yang cukup butuh ya lini tengah gitu. Meskipun kita tahu Juventus musim depan mungkin tidak bermain di Liga Champions atau Liga Eropa League, bahkan ikut serta di Conference League mungkin juga diragukan ya karena ada kasus ya, mungkin bisa juga digeser oleh Fiorentina. Tapi tidak mengurungkan niat Livratesi kayaknya untuk bergabung dengan Juventus, karena Juventus juga salah satu tim terbaik di Italia ya gitu. Jadi dia juga memang butuh juga sih ya si Juventus ini dengan si Fratesi gitu, karena lini tengahnya yang cukup bobrok beberapa tahun terakhir ini ya, mengandalkan McKennie terus Zakaria ya. Dan memang Fratesi ini saya melihat juga sebuah pembelian yang menarik dan sangat baik gitu ya, jika memang salah satu tim tersebut bisa mendapatkannya gitu, karena memang dia sangat cocok dan bisa ditempatkan di mana saja di gelandang, sebagai di gelandang tengah gitu ya, karena dia dapat bermain dari berbagai role. Oke, selanjutnya kita ke berita selanjutnya, masih dikasih Mercato ya. Di sini ada satu berita melanjutkan, yaitu Juve Eyes on Laporte. Oke, jadi ini berita tentang Juventus ya, yang kelihatan mengincar Laporte. Wah, ini salah satu rumor baru ya kayaknya yang belum keluar di mana-mana gitu. Juventus kayaknya memang mengincar seorang back tengah gitu kan ya. Apalagi dengan menurunnya Bonucci gitu kan, Bremer yang masih awat-awatan gitu kan ya pemainnya, terus juga Danilo dan Gatti juga masih angin-anginan selalu. Jadi juga butuh satu back tengah yang bisa memperkuat strategi si Allegri ini. Apalagi Allegri ini suka kadang pakai 3 back gitu kan. Dan dia melihat Laporte ini di Manchester City sepertinya kurang kurang dipakai gitu ya di sama musim kemarin ya. Dan kayaknya juga si Laporte ini juga kemungkinan bisa ada peluang pindah gitu kan. Kita coba lihat ke statistik Laporte kali ya. Dihargai market value sekitar 25 juta aja ya, cukup menurun ya dari market value pertama kali dibeli oleh City yang secara harga 65 juta euro, karena sudah menurun cukup banyak. Dan untuk statistik kemarin di tahun di musim kemarin dia hanya bermain 12 kali di Premier League gitu ya. Dan ini berbanding terbalik sekali dengan 2 tahun lalu yang dia bermain 33 kali gitu. Ini menunjukkan bahwa Laporte ini sudah mulai tidak terpakai oleh Pep Guardiola di Manchester City, dan ini menjadi angin segar gitu buat Juventus. Apalagi Laporte bukan back sembarangan juga gitu, dia juga punya skill bertahan yang lumayan gitu. Apalagi kalau diasah di Liga Italia dia pasti juga bakal bisa lebih baik. Dengan umur 29 tahun saya rasa dia juga masih
di apa ya, usia emasnya lah ya, usia emas bermain sepak bola, masih bisa bertahan 3-4 tahun lagi lah mungkin. Dan ini cukup mengejutkan ya, karena juga harganya Laporte ini mungkin tidak terlalu murah ya untuk dibeli ya. Apalagi dengan dulu dibeli sekitar 65 juta euro, ya mungkin kita tidak juga nggak mau rugi kan jualin dia ke Juventus dengan harga murah gitu. Dan juga di sini dilaporkan katanya Laporte menerima gaji sekitar 7 juta euro gross per tahun. Nah, ini juga salah satu gaji cukup besar ya, apalagi untuk level Liga Italia. Tapi mungkin tim sekelas Juventus ya bisa untuk menampung seorang Laporte. Saya coba buka beberapa berita lain. Ini sun.co.uk ya, .co.uk. Ini salah satu website berita Liga Inggris ya. Lebih ke Inggris mungkin ya. Coba lihat berita terbaru, oke? Di sini ada Transfer News Live. Lebih banyak mungkin ini dia mengatakan nih Transfer News Live, Chelsea ingin merekrut salah satu gelandang Brighton Mason Caicedo. Ini juga udah cukup lama ya berita ini, dan Caicedo ini sepertinya juga di hold ya by Chelsea ya, kayak entah apa menunggu penjualan terlebih dahulu untuk beberapa pemain gitu kan. Dan City mengincar Josko Gvardiol sekitar 86 juta pound, ini juga sekitar 100 juta euro ya. Dan ini juga tampaknya nggak ada saingan lain sih ya. Mungkin Gvardiol bakal segera pindah juga sih jika City memang berani memberikan harga yang sesuai dengan kemauan Leipzig gitu kan. Terus juga banyak beberapa berita lain ya, seperti Bayern masih mengincar Harry Kane gitu. Ini juga cukup bagus ya. Saya kayak Harry Kane ini kan tinggal 1 tahun di Tottenham ya. Kalau saya pikir dia juga sebuah pembelian yang lumayan gitu ya, untuk memandu 9 tahun masih dalam golden prime-nya gitu. Dan untuk Bayern Munchen yang otomatis nggak punya striker murni gitu di depan, hanya mengharapkan Choupo-Moting di musim lalu, saya rasa Harry Kane bakal sangat meningkatkan produktivitas Bayern setelah kehilangan Lewandowski musim lalu gitu kan. Jadi ini harusnya menjadi target utama Bayern Munchen ya. Apalagi dengan saingannya seperti Manchester United yang mulai loyo tidak mengejar Harry Kane karena beberapa alasan gitu kan. Dan ada Real Madrid juga mengatakan tidak terlalu butuh gitu kan dari Perez sendiri gitu kan. Saya rasa ini mungkin adalah kesempatan Bayern yang tepat untuk mengejar Kane gitu kan. Kita coba ke berita lainnya, yaitu kita coba berita di Fabrizio Romano Twitter ya. Coba buka Twitter Fabrizio Romano. Oke. Berita terbaru saya lihat ya, ini ya. Liverpool dengan kontak dengan Romeo Lavia 2 week dan masih ongoing. Romeo Lavia salah satu talent yang lumayan bagus ya, maksudnya potensi bagus di lini tengah ya buat Liverpool gitu. Jadi emang ini juga berebut gitu ya antara Chelsea dan Arsenal kalau menurut Fabrizio Romano gitu. Dan memang dia kalau potensi besar seperti ini memang mungkin rebutan kali ya, karena Arsenal juga kan seperti Arsenal nggak terlalu kali ya, karena dia baru dapat Rice gitu, kecuali Thomas Partey mungkin keluar dari Arsenal, mungkin dia bisa mempertimbangkan Romeo Lavia ini gitu. Kalau Chelsea saya rasa saya juga nggak tahu ya, maksudnya dia mau kemana gitu arah transfernya, karena hampir banyak pemain muda juga dia rekrut semua gitu, jadi saya juga kurang tahu kalau ini. Tapi kalau Liverpool sih jelas ya, dia udah dapat 2 pemain gelandang sekarang seperti Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister gitu. Jadi kayaknya ini mungkin lebih memperkuat, karena dia juga udah kehilangan banyak pemain tengah, main 3 orang kan, juga Naby Keita, Alex Chamberlain dan James Milner kan gitu kan, yang mereka juga cukup inti gitu. Dan juga beberapa kayak Henderson juga udah mulai menua gitu kan, kayak sepertinya bisa dibilang Liverpool ini memang butuh banyak sekali backup gitu, backup di lini tengah, bukan cuma backup tapi malah pemain inti yang bisa bermain dengan stabil gitu. Terus lalu di sini, nah ini ada lagi nih, official Paris Saint-Germain. Oke, Paris Saint-Germain di sini sudah merekrut 6 pemain dan 1 pelatih ya.
Lucas Hernandez 45 juta, Manuel Ugarte 60 juta, Kang Inli 22 juta, Marcos Asensio, Skriniar dan Dors gratis. Ini menurut saya cukup berbeda dengan pergerakan transfer PSG di musim-musim yang lalu ya, karena biasanya PSG kan begitu begitu ingin pemain-pemain besar dengan nama besar ya. Musim-musim lalu merekrut Sergio Ramos, terus ada Donnarumma itu 1-2 tahun lalu ya kan ya. Dan itu benar-benar nggak dipikirkan gitu, maksudnya apakah itu sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak gitu kan. Kalau kayak seperti ini, seperti Lucas Hernandez, saya rasa bagus ya, karena pertahanan PSG yang kehilangan Ramos juga butuh pertahanan baru. Hernandez juga masih di sekitar umur udah mau mencapai 30 mungkin ya, dan ini juga masih pembelian yang saya rasa bisa dibilang cukup bagus lah ya, apalagi dengan harga 45 juta euro saja gitu. Terus ada Manuel Ugarte, ini salah satu potensi besar ya dari Celtic ya. Kayaknya Ugarte juga salah satu pemain yang bisa berkembang lebih jauh lagi gitu sebagai gelandang gitu kan. Terus ada Kang Inli, nah 22 juta ini cukup gamble mungkin saya berasa ya, untuk sekedar untuk sekelas PSG gitu ya, membeli Kang Inli yang sangat, jadi mungkin potensi yang bagus ya. Saya harus akui dia potensi yang baik, tapi kita masih belum tahu apakah dia bisa nyetel di PSG gitu ya. Saya rasa kalau juara masih juara aja PSG, karena dengan dengan level Liga Prancis PSG udah, kalau nggak juara sih ya cukup keterlaluan lah ya. Mungkin tim lainnya lebih bagus bermainnya, tapi kalau dari segi squad udah pasti PSG lebih di atas yang lain. Tapi mereka incar kan tidak hanya Liga Prancis tapi Liga Champions. Apakah mereka bisa dengan pemain seperti ini? Ya, ini menunjukkan bahwa mereka juga sekarang juga cukup berstrategi dalam membeli pemain gitu. Dia nggak sembarang membeli kayak seperti yang lalu gitu kan. Dia membeli pemain-pemain yang dia kira bisa memperkuat lini dia, yang apa yang kurang dia bisa membelinya kembali gitu kan. Ini ada juga Marcos Asensio, Skriniar dan Endor ya. Ini Marcos Asensio dan Skriniar kita bisa tahu lah, dua main ini cukup baik ya untuk musim lalu gitu ya, meskipun Asensio juga sering cedera dan Skriniar juga gitu. Tapi saya rasanya ya ini memang pembelian yang cukup berbeda dari PSG sebelumnya, tapi kita bakal lihat apakah pemain ini di musim berikutnya bisa bagus ya. Terus satu pelatih, Luis Enrique. Luis Enrique ini cukup unik ya, karena Luis Enrique ini salah satu pelatih yang cukup besar ya egonya, maksud saya ego untuk memilih pemainnya sendiri gitu. Karena Luis Enrique ini cukup pelatih yang ingin pemainnya itu sesuai dengan kategori dan dari strategi yang dia terapkan gitu. Jadi dia biasa agak cukup cerewet dengan pemain yang dipilih. Jadi beberapa pemain yang mungkin tidak cocok mungkin bakal di offload juga gitu. Tapi kita lihat ke depannya apakah Enrique bisa membentuk PSG lebih baik dari partai sebelumnya ya, apalagi membawa juara PSG di Liga Champions itu kan salah satu mimpi PSG gitu kan. Dan kita masih belum tahu dengan keberadaan berita-berita seperti Kylian Mbappe gitu kan, yang apakah dia bakal dijual atau nggak. Terakhir kita saya dengar PSG ingin mematok harga 240 juta euro untuk Mbappe. Wah, ini sih benar-benar sebuah harga yang sangat-sangat wah ya di jam-jam sekarang ini, yang bisa membeli Mbappe harga itu mungkin saya rasa hampir nggak ada ya. Tapi PSG ya berasa kalau misalnya dia nggak jual sekarang, dia juga pasti bakal rugi untuk kedepannya, karena 1 tahun lagi Mbappe juga sudah mengatakan dia hanya tinggal setahun lagi tidak memperpanjang kontraknya gitu kan dengan PSG. Salah satu lagi Fabrizio Romano mengatakan ini dari Bayern Munchen ya. Bayern Munchen juga mengincar Giorgi Marmadashvili, kiper Valencia ya asal Georgia. Ini cukup bagus lah ya. Lagi dengan Manuel Neuer yang musim lalu cukup menurun ya, karena mungkin sudah terlalu tua, terus juga sering cedera gitu kan ya. Bahkan yang sempat di musim paruh kemarin sempat tergeser oleh Jan Sommer malah. Dan itu membuat Nagelsmann keluar gitu kan, karena Nagelsmann kurang percaya Neo di kemarin terakhir. Terus dia mengincar Marmadashvili ya. Ini kiper yang potensinya bagus, saya harus katakan saya pernah bermain dan dia bermain sangat baik gitu. Tapi dia juga
bingung gitu. Maksudnya dengan adanya Neuer, ada Daniel Sommer, apakah Mamadashvili ini emang diproteskan untuk menjadi kiper utama atau tidak gitu. Sangat banyak nih, seperti Manchester United juga mengincar ini pemain ini, terus Chelsea juga katanya. Dan kita nggak tahu gitu, Mamadashvili ini kalau misalnya dia hanya menjadi cadangan Neuer, cadangan Sommer, saya rasa kepindahannya ke Bayern Munchen akan sangat-sangat sayangkan gitu, karena dia masih muda gitu kan, dia butuh jam terbang lebih banyak. Dia saya rasa untuk saat ini cukup ya, untuk episode satu kali ini dengan saya berharap kedepannya masih bisa menemani kalian dengan berita-berita reak berikutnya, dengan berita-berita live lainnya. Jika kalian suka dengan suara saya mungkin ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, karena ini sangat bantu saya untuk membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa.